Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang al-amuru bi maqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Dari segi objek pembahasan, kaidah usul fikih objeknya adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global atau ijmali dan hukum itu sendiri. Sedangkan kaidah fikih objeknya adalah perbuatan mukallaf dan hukum fikih yang diterapkan padanya. Dari segi sifatnya, kaidah usul bersifat kulli atau universal yang berlaku terhadap seluruh objeknya, sedangkan kaidah fikih bersifat aglabiyah atau mayoritas hanya berlaku terhadap sebagian besar objeknya dan masih mengandung banyak pengecualian. Kaidah usul adalah sarana istinbat atau penggalian hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis, sedangkan kaidah fikih adalah generalisasi dari sekumpulan hukum yang serupa. Dari segi waktu lahirnya, kaidah usul munculnya lebih dahulu daripada masalah furu' atau fikih, sedangkan kaidah fikih munculnya lebih akhir dari masalah furu'. Kaidah usul adalah kumpulan dalil-dalil ijmali untuk istinbat hukum, sedangkan kaidah fikih adalah sekumpulan permasalahan hukum-hukum fikih. 5 kaidah pokok usul fikih. Yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Artinya, segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak bisa digoyahkan hanya dengan keraguan yang baru muncul. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisyir. Artinya, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Artinya, segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya harus segera dihilangkan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamah. Artinya, kearifan lokal atau kebiasaan baik bisa dijadikan kebijakan hukum. Al-umuru bi maqasidiha artinya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Ini adalah kaidah pertama dalam usul fikih yang pengertian luasnya adalah segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan seseorang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama makhluk, maka nilainya ditentukan oleh niat atau tujuan melakukannya. Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, misalnya niat menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Sebagaimana contoh misalnya dalam salat kita bisa diterima atau tidak tergantung dengan niat kita. Apakah niat kita lillahi ta'ala atau niat kita hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ketika kita berniat lillahi ta'ala, maka salat kita dianggap sah. Apabila kita niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, maka salat tersebut tidak sah. Selanjutnya, dalam hal muamalah atau hablum minan nas yang berhubungan dengan sesama makhluk, niat baik atau niat tidak baik di hati seseorang menjadi sebuah penentu apakah perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah ataukah tidak bernilai ibadah sama sekali. Itu semua tergantung niatnya. Nah, ini juga berkaitan dengan niat apa yang ada di hati kita. Ketika kita bersedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka sedekah kita, perbuatan kita itu mengandung nilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Berbeda dengan niat kita bersedekah hanya karena ingin pamer bahwa harta kita melimpah, kita menjadi orang yang baik karena kita selalu bersedekah, maka perbuatan kita tidak bernilai ibadah, akan tetapi justru mendapat benci dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum kaidah al-umuru bi maqasidiha. Yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran ayat 143, yang artinya barang siapa menghendaki berniat mendapatkan pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia
Dan barang siapa yang menghendaki berniat mendapatkan pahala akhirat, kami berikan kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 265, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka orang kafir tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Selain itu juga terdapat dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, yang artinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan seseorang itu tergantung berbanding lurus dengan orientasinya atau niatnya, dan seseorang hanya akan memperoleh sebatas apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, maka nilai hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya karena niatnya semata-mata menginginkan dunia dan karena seorang wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan ia hijrah kepadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Contoh aplikasi dalam kehidupan. Siapapun orangnya tanpa terkecuali dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik ketika melakukan ibadah mahdhah formal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun ibadah ghairu mahdhah atau non formal seperti muamalah atau transaksi sosial, bersekolah, bekerja, belajar, dan seterusnya, jika niat dan tujuannya untuk kepentingan duniawi, maka nilai perbuatan itu selesai dan sebatas di dunia saja tanpa memperoleh pahala di akhirat yang selama-lamanya, dan juga keridhaan dari Allah SWT karena salah niat dan hanya sebatas untuk kepentingan duniawi yang sebatas ini. Jadi artinya ketika dia dalam keadaan sholat dan niatnya bukan karena Allah, maka ia tidak mendapatkan pahala dan sholatnya tidak dianggap sah. Apabila dia bersedekah, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau ingin pamer, dia memiliki banyak harta, maka ia tidak mendapatkan ridho dari Allah dan dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian, berbeda jika ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah seseorang, niatnya dan tujuan tulus, lurus, suci, bersih karena Allah SWT. Hidupnya stabil, selalu beribadah pada saat apapun, baik susah maupun senang, bahagia atau sedih, kondisi lapang, punya uang atau sempit, sehat atau sakit, dan seterusnya, maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT berupa ampunan, kasih sayang, pahala yang besar melimpah di akhirat, melebihi kenikmatan apapun di dunia ini. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang mari kita tanamkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, jangan pernah meniatkan bukan karena Allah. Jangan pernah melakukan perbuatan tersebut hanya untuk dipuji, karena kenikmatan dunia itu hanya sebatas dunia saja. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, jika kita niatkan karena Allah, maka bisa bernilai ibadah, dan bahkan Allah akan meridhai kita dan juga memberikan pahala yang melimpah untuk kita di akhirat nanti. Maka mulai dari sekarang, mari niatkan apapun pekerjaan kita yang baik dengan niat tulus, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Thank you, see you at the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.